Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Dinani Trading Channel. Channel yang membahas tentang apapun itu tentang trading. Seperti biasa, setiap hari Minggu ya, jam 7.13 malam waktu Indonesia bagian Barat, saya selalu upload untuk weekly market analysis untuk satu minggu ke depan ya, tepatnya satu minggu ke depan tanggal 15 September sampai tanggal 19 September 2025 untuk 4 market ya sekarang ya, Euro USD, Bitcoin, Nasdaq, dan XAUUSD or Gold ya, seperti biasa. Dan bagi teman-teman yang mau support YouTube saya, kalian bisa subscribe YouTube saya dan jangan lupa like-nya dan tekan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari saya. Dan komen jika kalian ingin menanyakan sesuatu tentang market ya, teman-teman ya. Dan setiap hari Senin sampai Jumat ya, jam 2 siang dan jam 8 malam saya selalu ada yang namanya live trading. Jadi kalau kalian ingin nonton live trading saya, cukup dengan subscribe YouTube saya dan tekan tombol loncengnya, tekan tombol like-nya ya, supaya kalian nggak ketinggalan live trading saya ya, teman-teman ya. Dan apabila kalian ingin lebih keep in touch sama saya, kalian bisa langsung gabung di grup Discord saya ya. Hanya 150.000 per bulannya, kalian bisa dapat sinyal dari saya. Ada webinar edukasi setiap hari Sabtu, ada cek analisa, ada forum discussion, dan ada AI yang kami kembangkan, yang kami konekkan dengan grup Discord. Cukup 150.000 aja per bulannya ya, teman-teman ya. Per 30 harinya hanya 150.000 saja. Dan apakah brokernya harus menggunakan broker yang saya pakai? Enggak. Kalian bebas mau pakai broker apa aja, monggo silahkan. Tapi kalau kalian tanya saya pakai broker apa, saya pakai 2 broker saja, yaitu XM dan Exness. Kalau mau buka akunnya, kalian bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi ya, teman-teman ya, atau scan barcode yang ada di layar yang nantinya akan ada scan barcode-nya, yaitu ya ketika kita di chart ya, tentunya ya. Scan aja barcode-nya atau klik link yang ada di kolom deskripsi untuk buka akun di broker XM dan Exness ya. Dan dapatkan cashback rebate 10% berlaku lifetime dari saya, khusus kalian yang buka akun di broker XM dan Exness melalui saya dengan cara klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode-nya nanti, oke? Oke, nggak usah berlama-lama aja ya, teman-teman ya. Nanti ini jam 7.13 malam akan saya upload ya, seperti biasa. Sebelum kita ke chart, kita akan melihat akan ada news apa saja untuk satu minggu ke depannya, yaitu tanggal 15 sampai tanggal 19 September 2025. Let's check it out, langsung ke Forex Factory. Oke teman-teman, ini sudah ada di Forex Factory ya teman-teman ya. Kayaknya untuk satu minggu ke depan ini akan menjadi hari-hari atau minggu-minggu yang akan sangat-sangat sibuk ya. It's a busy week ya teman-teman ya. It's so busy, it will be busy next week ya teman-teman ya. Untuk hari Senin ya, untuk Japan Yen itu ada bank holiday, jadi libur ya untuk hari Senin ya. Untuk pair-pair yang ada Japan Yen-nya pasti tidak akan terlalu volatile ya. Dan yang lainnya masih tetap buka, hanya saja tidak ada news ya. Tapi untuk hari Selasanya, untuk Canadian dollar itu ada pengumuman CPI jam 7:30 malam. Dan juga ada core retail sales untuk USD dollar ya. US dollarnya ada core retail sales dan retail sales ya. Untuk hari Selasa itu untuk hari Selasa ya. Dan hari Rabunya untuk pound sterling ada CPI ya, inflasi ya, inflasi, data inflasinya year to year. Dan untuk Kanada dolarnya ada BOC rate statement. BOC itu apa? Bank of Canada. Jadi ibaratnya kalau di Indonesia itu Bank Indonesia, kalau di di Kanada itu Bank of Canada ya. Itu jam 8.45 ya. Jangan lupa ya. Jadi yang untuk pair-pair yang ada Canadian dolarnya itu akan sangat volatile ya. Dan 9:30 juga ya ada BOC press conference juga. Dan ini teman-teman yang kita tunggu-tunggu dan seluruh dunia tunggu-tunggu, trader seluruh dunia tunggu-tunggu, ekonom seluruh dunia tunggu-tunggu adalah Federal Fund Rate, the Fed ya teman-teman ya. Lord Powell itu akan mengumumkan apakah suku bunganya akan dipotong ya. Suku bunganya akan dipotong beneran atau akan tetap di 4,5% ya. Banyak ekonom, banyak analis itu meramalkan atau ya mengeramalkan itu akan dipotong. Tapi kita nggak tahu teman-teman ya. Kita tahu sendiri seperti bulan-bulan lalu itu
banyak ekonom bilang ini akan dipotong, ini akan dipotong, ini akan dipotong, tapi nyatanya tetap ya. Ya semoga saja dipotong ya teman-teman ya. Benar-benar dipotong. Kita lihat saja seperti apa. Kalau ternyata nanti forecast-nya dipotong ya sesuai dengan forecast-nya, berarti ya kalau sesuai dengan forecast biasanya hijau ya, oke ya USD-nya. Tapi kalau ternyata di bawah dari forecast-nya itu akan berdampak buruk pada US dollar-nya ya, yang dimana US dollar-nya akan melemah ya teman-teman ya. Seperti itu. Itu terjadi pada jam 1 malam dini hari Kamis ya teman-teman ya. Dan jam 5.45-nya itu GDP untuk New Zealand dollar, setengah 9 paginya itu Aussie dollar ya, employment change ya. Dan jam 6 maghrib, jam 6 malamnya itu ada Pound Sterling Monetary Policy Summary ya, official bank rate-nya juga. Dan jam setengah 8 malam USD lagi unemployment claims ya. Itu. Dan untuk hari Jumatnya ini kebanyakan dari Japan Yen ya. Itu tentatif, itu berarti jamnya bisa kapanpun ya. Seperti itu. Jadi waspada untuk yang hari Jumatnya yang ingin trading di Japan Yen ya. Begitu teman-teman ya. Itu akan menjadi minggu-minggu yang sangat sibuk ya, minggu depan ya teman-teman ya. Jadi saran saya be careful, money manajemennya tetap diatur ya teman-teman ya. Jangan gerusak-gerusuk aja. Karena kalau udah news kayak gini itu anything can happen ya teman-teman ya. Jadi bijaklah dalam trading dan menjaga money management kalian ya. Resikonya tetap diatur ya teman-teman ya. Jangan over PD ya. Itu aja ya. Dan untuk 1 minggu ke depan seperti apa sih market untuk Euro USD, Bitcoin, lalu Nasdaq ya, indeks favorit saya, dan gold tentunya ya, market favorit juta umat itu bakal seperti apa ya teman-teman ya. Kita langsung saja ke chart, let's check it out. Oke teman-teman ya, ini adalah market di Euro USD. Seperti biasa kalau kita ngomongin weekly analysis, kita akan memulai dari chart weekly. Kita bisa lihat ya, kalau di chart weekly ini bisa terlihat ini sedang bullish ya teman-teman ya. Ini low-nya di sini, high. Ini lower high. Higher low. Ini higher high, dan ini membentuk swing kecil di sini. Ini bisa menjadi higher low-nya, dan mestinya dia akan membentuk higher high kembali ya teman-teman ya. Dan ingat teman-teman, di area ini itu sebenarnya adalah area resisten yang kuat ya. Jadi sebenarnya Euro USD ini sedang menguji area resistennya, yaitu area resisten berapa ini? Sekitar di 1,18 lah ya, 1,18000 teman-teman. Apabila area ini berhasil dijebol ya, di break, besar kemungkinan dia akan lebih naik tinggi lagi di area resisten yang ini. Ini kalau kita ngomong secara garis besar ya. Ini tuh berapa? Di 1,23 lah, 1,23 dolar ya, 1,23. Seperti itu. Ini euronya bisa sangat-sangat kuat teman-teman, bisa jadi seperti ini. Nah, itu. Bisa jadi seperti itu. Tapi kalau kita lihat pakai menggunakan time frame yang kecil seperti apa teman-teman? Kalau kita pakai daily ya, ini ya bisa dilihat Euro USD itu masih menguji area resistennya teman-teman ya. Ini akan terus-terus diuji ya teman-teman. Ini adalah batas resistennya, ini adalah area supportnya. Ini terlihat banget ya. Kalau mau lebih detail lagi kita bisa langsung ke H4 seperti biasa ya. Kalau kita lihat seperti ini, sebenarnya ini adalah area konsolidasinya ya. Kalau di H4 ini market Euro USD sedang terkonsolidasi, tapi saya lebih condong dia masih bisa bullish ya. Untuk jangka besarnya seperti di weekly. Tapi kalau di 4 ya ini masih konsolidasi, masih sangat-sangat terkonsolidasi marketnya Euro USD ini. Lihat konsolidasi cuy. Nah bisa dilihat kayak gini. Nah kemungkinan minggu depan gimana? Apabila area resisten yang ini 1,1800 ini di break ya dia pasti bakal ngajir lagi ke atas. Ngajir itu running ke atas ya, ke area yang tadi saya sebutkan di area di resisten 1,123 di sini.
paling nggak dia bisa sampai naik ke sini apabila resistennya berhasil di break ya teman-teman ya. Resisten yang di 4 ini berhasil di break. Tapi kalau masih ada rejection di area resistennya, ya Euro US ini akan tetap terkonsolidasi teman-teman ya. Jadi be careful ya. Sarannya gimana Mas? Sarannya kalau saya lebih baik kalau masih konsolidasi kayak gini. Kita berasumsi ini masih terkonsolidasi ya, karena market masih di dalam area konsolidasinya. Saran saya cari area scalping sih. Kita scalpingan aja kalau di Euro US itu. Dengan cara apa? Gunakan M5 atau M15 untuk cari struktur marketnya. Contoh kayak di M5 ini. Di M5 ini berarti dia masih naik atau masih bullish ya. Ini di minor structure-nya. Jadi kalau masih bullish gimana? Ya sudah, kita scalpingnya fokusnya di mana? Di buy. Ini kan area key level area supportnya. Paling enggak dia lebih bisa naik sampai ke sini. Itu teman-teman. Paling enggak dia naik lagi bisa sampai sini. Nah, gitu. Jadi fokusnya kalau saya minggu depan tetap kalau mau scalping saya tetap nyari buy dulu. Gitu teman-teman ya. Itu untuk Euro USD. Oke, sudah paham ya Euro USD seperti apa? H4-nya masih terlihat konsolidasi ya, tapi secara weekly dia masih bisa untuk naik ya, asalkan dia bisa break area resisten yang di sini. Jadi fokusnya gimana Mas? Fokusnya saya tetap akan cari area cari scalping ya. Saya akan scalpingan di Euro USD karena di H4-nya ya memang masih konsolidasi ya. Kita nggak usah berasumsi dia nanti bakal tembus di area resisten yang ini, jangan dulu. Kita fokusnya ya tetap ada di area-area konsolidasinya dulu. Toh belum kejadian juga kan dia nembus area resisten yang ini. Gitu teman-teman. Oke, paham? Gitu aja. Oke, jadi kalau scalping gunakan time frame kecil untuk cari struktur marketnya, trennya seperti apa, seperti itu. Jadi kalian bisa tahu nih, saya kalau scalping saya itu harusnya nyarinya gimana, kayak gitu teman-teman. Oke, next ke market berikutnya yaitu Bitcoin. Let's check it out. Oke teman-teman, ini adalah market Bitcoin ya, market Bitcoin. Di time frame weekly tentunya ya, dan kita bisa lihat kalau di time frame weekly, ya iya ini masih bullish kelihatan banget ya. Ini adalah low, high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, dan selanjutnya adalah higher high. Dan kebetulan teman-teman ini sudah berada di area key level area supportnya dan ada rejection teman-teman. Ini kalau di weekly ya, rejection. Kalau udah kayak gini tujuannya kemana? Ya sudah, dia pasti akan melanjutkan kenaikannya. Sampai berapa kira-kira kalau kita ngomongin secara weekly ya teman-teman ya. Target area saya itu berada di, kita pakai Fibonacci aja. Kita pakai Fibonacci aja untuk mengukur kira-kira potensinya kenaikannya di berapa. Kalau bentuk all time high lagi, setidaknya dia bisa di area ini, dia bisa bentuk di area 129.000 hingga di 134 ribuan. Ya, teman-teman, ini adalah area-area potensi apabila Bitcoin akan membentuk all time high kembali, paling tidak di area 129.000 atau di maksimal di area 134.000, di antara dua area itu. Ini kalau kita ngomong secara garis besarnya, secara besarnya, time frame besarnya, oke? Nah, itu kalau dilihat dari secara weekly. Secara daily-nya gimana? Daily-nya kebetulan juga mendukung, tapi ingat bahayanya di sini teman-teman. Ini adalah area resisten yang sangat kuat teman-teman ya. Ini di area 117.000 ya. Apabila area 117.000 ini berhasil di break, paling tidak dia bisa naik hingga ke area resisten yang ini teman-teman ya. Kembali ke all time high yang sebelumnya yaitu di area 124 ribuan. Ya, syaratnya apa? Syaratnya ya area 117.000 ini bisa ditembus, baru dia bisa ke 124.000 sebelum dia akhirnya membentuk all time high baru lagi. Kalau berhasil membentuk all time high yang baru, area ini dijebol, area resisten ini dijebol, ini dijebol, ya paling nggak dia bisa sampai ke 129.000 atau 130, atau paling nggak dia bisa naik maksimalnya ke 134.000. Itu gede banget teman-teman. Tapi sebelum dia bisa untuk membuat all time high yang baru, ya ini area penghalangnya di area 117.000
dan penghalang kedua ada di 124.000. Itu adalah area-area konsentrasi, area-area penting yang harus diperhatikan jika kalian ingin trade di Bitcoin ya. Seperti itu teman-teman. Itu. Nah, kalau di H4-nya gimana, Mas? Kalau di H4-nya, paling nggak kan kita harus tahu dulu H4-nya seperti apa. H4-nya juga sama ya, teman-teman ya. Ini adalah area resisten yang sangat-sangat kuat ya. Lihat, ini adalah area resisten yang sangat kuat ya. Kalaupun dia bisa naik, setidaknya dia ini kalau kita ngomong yang kecil-kecil aja, dalam artian time frame kecil, paling nggak dia bisa naik sampai ke area ini 119 ribuan. Jadi katakanlah ini kan masih buka ya, katakanlah dia jebol area 117.000 yang ini, dia bisa naik lagi ke area 119.000. Kemungkinan dia bisa sampai 119.000. Kan market nggak mungkin ya, market itu kan nggak mungkin langsung ketika jebol naik langsung membubung tinggi kayak gini, kan nggak mungkin. Pasti kan ada yang namanya wave-wave-nya ya, riak-riaknya itu, strukturnya pasti ada. Nggak mungkin dia langsung garis lurus ke atas ya. Seperti ini, lihat ini. Nggak mungkin dia, nah gini nggak mungkin kan. Nggak mungkin langsung wood gitu, pasti kan ada riak-riaknya kayak gini. Kayak gitu teman-teman. Nah, fokusnya gimana untuk minggu depan? Kalau saya minggu depan, 1 minggu ke depan untuk di Bitcoin, saya tetap fokusnya cari buy teman-teman. Karena kelihatan banget ini masih bullish ya, kelihatan ya, ini bullish ya. Ini low, higher high, higher 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 low, higher high. Ya, yang kita harapkan kayak gitu teman-teman. Jadi untuk 1 minggu ke depan tetap kita cari peluang beli atau buy di Bitcoin or BTC USD or BTC USDT whatever ya. Yang penting Bitcoin kita tetap akan cari peluang buy. Oke, seperti itu. Sudah gitu aja untuk Bitcoin. Dan market selanjutnya, market favorit saya yang saya selalu trading di main akun saya, di akun utama saya, yaitu market indeks Nasdaq. Let's check it out. Oke teman-teman, ini adalah market Nasdaq di time frame weekly. Nggak perlu digaris-garis lagi, kelihatan banget ya, ini sedang bullish ya. Targetnya di mana? Targetnya seperti biasa kita pakai yang namanya Fibonacci. Setidaknya dia kalaupun naik bisa sampai di area 25.700-an. Ini adalah area maksimal saya untuk target maksimal saya untuk nge-buy di Nasdaq ya. Seperti itu. 25.700-an ya. Jadi ini ya. Nah, low, higher high, higher low, higher high. Oke, higher high-nya paling nggak dia bisa sampai ke 25.735. Nah, tapi kalau dilihat secara daily gimana? Kita lihat daily, ini kan agak malu-malu ya, gitu ya. Tapi tapi Nasdaq sudah all time high lagi. Oke, kelihatan. Paling nggak untuk besok Nasdaq bisa naik sampai berapa? Kalau ternyata dia langsung naik lagi, setidaknya dia bisa sampai ke area ini 24.200 hingga 24.600-an. Ini adalah area-area yang dimana setidaknya Nasdaq jika naik dia bisa sampai ke 24.200 atau hingga ke 24.620. Sama halnya kalau kita pakai H4-nya ya. Kalau di H4-nya lebih kelihatan lagi, bisa jadi dia ini kan sudah break area all time high-nya, resisten udah di break, bisa jadi dia retest dulu baru naik. Nah, kayak gini teman-teman. Itu area-areanya ya teman-teman ya. Jadi seperti itu untuk di Nasdaq ya. Ini nggak usah lama-lama, kalau Nasdaq itu sudah kelihatan lah dia sudah break area resistennya. Semoga dia bisa lebih naik lagi dan semoga besok hari Kamis dini hari itu fund rate-nya semoga bisa lebih ngepam Nasdaq-nya lagi ya. Yang kita harapkan seperti itu, semoga. Oke, jadi itu yang jelas untuk 1 minggu ke depan saya tetap akan cari buy di Nasdaq. Sesimpel itu teman-teman. Karena apa saya cari buy? Ya jelas banget lah. Dia lagi sangat-sangat bullish kok. Nah, saya nggak ada alasan untuk nge-sell di Nasdaq. Ya pasti di otak saya karena ini bullish, ya sudah kita cari buy saja. Jangan pernah melawan market, follow the trend aja, jangan against the trend.
bisa hancur kalian nanti. Udah gitu aja. Oke, langsung setelah ini langsung kita ke chart ke market sejuta umat, market favorit semua orang di Indonesia terutama, yaitu gold or XAU USD. Let's check it out. Oke teman-teman, ini adalah analisa market terakhir untuk minggu ini ya, yaitu di Euro USD sama XAU USD or gold ya. Ini adalah market favorit kalian semua teman-teman ya. Ini adalah market favorit kalian semua. Terus terang saya sebenarnya lebih condong ke Nasdaq dan Dow Jones, tapi akhir-akhir ya mau nggak mau ketika saya sudah tampil di publik seperti ini, saya mau nggak mau, karena saya juga punya grup ya, saya mau nggak mau juga trading di gold ya. Meskipun saya dulu sebenarnya sempat trading di gold, terus karena saya jatuh cinta ke Nasdaq sama Dow Jones, akhirnya saya fokus ke Nasdaq sama Dow Jones. Dan ketika saya buka di sosial media dan punya grup, teman-teman pada suka gold, ya sudah saya juga akhirnya trading di gold ya. Seperti biasa teman-teman ya, kelihatan banget udah ya, gold ini bullish, udah. Wis nggak usah pakai garis-garisan lagi seperti ini ya. Ini udah pasti bullish. Nah, kalau secara besar seperti ini, all time high-nya bisa sampai berapa, Mas? Nah, kalau kita ngomongin all time high-nya sampai berapa, seperti biasa kita pakai Fibonacci. Paling tidak dia bisa sampai ke area 3730-an. Untuk all time high-nya ini berapa pips? Ini lumayan ini kalau kita ngitung secara pips. Masih ada 800 pips, 890 pips, 900 pips lagi. Gold ini bisa naik hingga ke 3730 ini kalau kita ngomong secara weekly. Bagaimana kalau kita ngomong secara daily, Mas Dani? Secara daily ya, ini juga kelihatan ya, daily udah nggak perlu diragukan lagi, dia ini sedang bullish. Tapi kita perkecil lagi, tapi yang menarik itu di H4 teman-teman. Nah, permasalahannya itu ada di H4 teman-teman. Di H4 gold ini ya sedang terkonsolidasi atau sedang membuat base. Nah, saya menganalisa karena minggu depan itu akan ada pengumuman suku bunga Amerika, bisa jadi gold ini akan terkonsolidasi sampai suku bunga Amerika itu rilis, teman-teman. Bisa jadi nanti akan konsolidasi terus. Biasanya sih seperti itu, teman-teman. Nah, tapi kalau kita merajuk pada kita kembali pada tren besarnya, ya gold ini masih bullish. Kalaupun ternyata ada koreksi, koreksinya bisa sampai mana, Mas? Paling tidak koreksinya dia bisa sampai sinilah. Kita ngomongin yang paling dekat aja, area-area paling dekat. Ini ada area key level support dan ini ada area demand areanya. Kalaupun dia nanti turun, setidaknya mungkin dia akan turun mantul sampai ke area key level supportnya dan area demandnya, baru dia lanjut naik lagi. Seperti itu teman-teman. Fokusnya apa Mas Dani kalau gitu? Saya pribadi fokusnya tetap cari buy. Karena apa? Karena gold ini memang sedang bullish. Kebanyakan kalau minggu lalu, kebanyakan yang mengakibatkan gold ini bullish adalah China yang sedang gencar-gencarnya memborong emas ya, supaya Cina itu sudah nggak ketergantungan lagi dengan US dollar. Coba kalian perhatikan, kalau kalian perhatikan trading di gold, akhir-akhir ini all time high-nya itu terjadinya kebanyakan pagi hari, teman-teman. Kebanyakan pagi hari. Ketika sesi Asia itu karena apa? Ya karena Cina lagi borong emas. Dia itu ingin keluar dari jeratan US dollar, makanya mereka itu sedang memborong emas sebanyak-banyaknya. Itu minggu-minggu lalu ya, teman-teman ya. Kita lihat nanti seperti apa ketika the Fed Fund Rate-nya itu rilis. Harapan saya ya dia langsung naik aja kayak gitu. Terus yang harus kita lakukan minggu depan apa untuk gold? Pertama, kalau sedang konsolidasi seperti ini, market sedang konsolidasi atau bentuk base kayak gini, tunggu aja sampai salah satu area support atau resistennya ini terbreak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian kalau mau nge-buy,
kalian bisa tunggu, mungkin dia tunggu sampai ke area demand area yang sini, atau key level support di sini. Ini area berapa tuh? Ini area 3580. Kalau sudah nyentuh area ke sini, terus ada rejection, ya, kalian bisa langsung nge-buy. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalian bisa tunggu ada rejection. Kalau gold turun lagi terus ada rejection di area support yang ini, area 3600 ini, 3620 ini, ketika ada rejection, kalian bisa nge-buy teman-teman. Jadi kalau dia turun seperti ini, terus ada rejection, terus dia naik kayak gini, kalian bisa nge-buy di area sini. Atau kalian juga bisa buy di area resisten yang ini nih, di area 3650. Dengan cara apa? Tunggu dia break, retest sebagai, nah belinya itu ketika ada retest kayak gini. Buy-nya tuh ketika ada retest. Ketika ada retest, langsung kalian bisa buy. Targetnya apa? Targetnya tadi, yang tadi saya sebutkan di weekly-nya. Di berapa itu? 3000, sekitar 3700 ya kalau nggak salah tadi ya. 3700, betul sekali. Di 3732 yang ini. Oke. Kelihatan kan? Nah, ini. Seperti itu. Jadi ada beberapa opsi. Nah, kalau di scalpingin bisa nggak Mas Hani? Oh bisa, karena ini sedang membentuk area base dan base-nya membentuknya di area H4. Kalian bisa manfaatkan di M5-nya atau M15-nya untuk mencari area scalping. Contoh, kalau mau scalping, katakanlah kalian mau sell scalping, tunggu sampai ini di break dulu. Ini kan area supportnya nih. Ketika dia break, retest, kalian bisa sell. Area targetnya mana? Ya ini di 3620-nya. Kayak gitu teman-teman. Ya kita kalau scalping kan gitu ya, memanfaatkan area time frame kecilnya di M5 atau M15-nya untuk mencari struktur marketnya ya. Kan selalu seperti itu. Jadi itu teman-teman. Lalu Mas Dani sendiri fokusnya gimana Mas? Kalau saya sendiri fokusnya tetap cari buy teman-teman ya. Tetap cari buy. Entah saya nge-buy-nya nanti di area demand yang ini, demand 3570. Entah saya nanti nge-buy-nya di 3610 atau menunggu area 3660-nya di break dan retest ya. Biasanya kalau ada kesempatan ketika live trading ternyata ada kesempatan untuk masuk, ya pasti saya masuk. Tapi kalau ternyata pas live trading belum ada sinyalnya, belum ada momentumnya, dan ternyata momentumnya itu ketika tidak live trading, biasanya saya nge-share-nya di grup Discord. Jadi kalau teman-teman mau join di grup Discord saya, langsung klik link yang ada di kolom deskripsi ya teman-teman ya. Hanya 150.000 saja per bulannya, brokernya terserah kalian. Tapi kalau kalian tanya saya pakai broker apa, saya hanya pakai 2 broker, yaitu SM dan Exness. Kalian kalau mau buka akunnya, bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi dan scan barcode yang ada di layar tuh ya. Dan dapatkan cashback rebate 10% berlaku lifetime dari saya. Gitu teman-teman. Nah, gitu aja teman-teman ya untuk analisa market 1 minggu ini ya. Kalian bisa tanyakan di kolom komentar jika ada pertanyaan, atau kalian bisa join di grup Discord saya untuk lebih keep in touch sama saya. Dan semoga 1 minggu ke depan kita semua cuan ya. Amin ya robbal alamin. Kita dapat profit minggu depan. Semoga kita profit terus minggu depan. Amin ya robbal alamin ya teman-teman. Dan mungkin kalian mau cari cuan buat beli iPhone 17, monggo silahkan. Karena habis ini kan ada rilis iPhone 17. Semoga 1 minggu ke depan kita cuan dan kita bisa beli iPhone 17. Amin ya rabbal alamin. Oke. Dan jangan lupa untuk dukung saya supaya saya lebih greget lagi bikin konten-konten soal market, analisa market, dan memberikan berita tentang seputar market yang terjadi di dunia. Kalian cukup dengan cara subscribe YouTube saya, tekan tombol like-nya, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Dan ingat, setiap hari Senin sampai Jumat saya selalu ada live trading ya, setiap jam 2 siang dan jam 8 malam. Kalau jam 2 siang saya live tradingnya sendiri, tapi kalau jam 8 malam live tradingnya saya nggak sendiri, saya ditemani dengan co-partner saya, yaitu Mas Galang ya. Dia partner saya di Part-Time Trader ya. Saya foundernya Part-Time Trader, Mas Galang adalah co-foundernya Part-Time Trader. Seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat untuk market analisis mingguannya. Hari ini ya, saya akan upload nanti malam jam 7.13 ya. Jadi stay tune ya. Setiap hari Minggu jam 7.13 malam waktu Indonesia bagian Barat.
Sehat selalu untuk kalian, dan semoga 1 minggu ke depan kalian cuan semua, saya juga cuan juga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita ketemu lagi live trading hari Senin sampai hari Jumat jam 2 siang dan jam 8 malam. Oke, adios.